pemimpin berdoa. Baca doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Tetap semangat? Semangat. Ya, harus selalu semangat ya. Kita menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Sebelum pembelajaran dimulai, rapihkan dulu tempat duduknya, kemudian siapkan alat tulisnya. Sudah siap? Karena sekarang kita masih belajar di akun e-learning, silahkan akun e-learningnya dibuka dulu. Sudah dibuka akun e-learningnya? Silakan tombol kehadirannya diklik. Di sini juga ibu akan masuk ke akun e-learning. Ibu langsung absen, yang dipanggil namanya boleh acungkan tangan. Agenia, Hadiroh. Raisya, Hadiroh. Sofi. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini masih tetap ya tentang fikih, yaitu tentang materi bersuci. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Materi minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ya, tentang toharo, bagus. Tentang apa lagi? Tentang najis, bagus. Apa itu toharo? Ya, bersuci menurut bahasa adalah bersuci. Sedangkan menurut istilah Membersihkan diri. Pintar ya, sudah hafal semuanya di luar kepala ya. Untuk materi hari ini kita masih membahas tentang toharoh, yaitu tentang istinja dan tayamum. Apa tujuannya kita mempelajari tentang istinja dan tayamum? Nah, tentu saja yang pertama kita tujuannya harus mengetahui apa itu pengertian istinja, apa saja alat-alat yang dipakai untuk istinja, apa itu tayamum, bagaimana cara kita dalam menerapkan tata cara istinja tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena yang paling penting selain kita tahu teorinya, kita juga harus bisa prakteknya ya. Bagaimana mengimplementasikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu diantara tujuan kita mempelajari materi tentang istinja dan tayamum. Baik, sebelum pembelajaran kita lanjutkan lagi, seperti biasa ibu punya gambar. Coba semuanya perhatikan dulu ke sini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan akun e-learningnya. Coba kalian amati apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini. Istinja. Ya, bagus. Gambar ini yaitu mempelajari tentang Istinja. Nah, apakah ada cara-caranya? Ada. Coba siapa yang bisa? Coba. Agni, silakan. Istinja menggunakan batu. Ya. Misalnya itu buang air besar. Nanti susunya pakai 3 batu. Kalau nggak pakai 3 batu, pakai 1 batu yang punya 3 penjuru. Jadi sekali-sekali. Jadi 3 penjuru. Kalau nggak ada 3 batu. Iya, bagus. Itu adalah syarat-syarat istinja dengan menggunakan apa? Batu. Yang kedua, ibu juga masih punya gambar. Coba perhatikan lagi gambarnya ini. Gambar tentang apa ini? Tayamum, bagus ya. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Kekurangan air, ya bagus. Apa lagi? Nah, rukhsah, ya. Tayamum adalah suatu rukhsah. Debu, boleh, hebat. Apa lagi? Mengusap wajah dan tangan. Iya, mengusap wajah dan kedua tangan, bagus. Apa lagi ada? Masih ada? Bisa bertayamum di kendaraan, hebat. Ada lagi? Cukup? Cukup, bagus ya. Hebat kalian ya. Untuk lebih jelas lagi ya, ibu sudah menyediakan video pembelajaran. Silakan kalian sebelum pembelajaran lebih lanjut lagi, amati video pembelajaran ini. Kemudian nanti setelah kalian mengamati, kalian boleh
bertanya apa saja yang belum kalian pahami tentang materi tersebut, Ibu akan membuat game lagi seperti minggu kemarin. Siap semuanya? Siap. Nah, bagus. Silakan amati dulu video pembelajaran hari ini. Dalam keadaan sehat walafiat, cara mensucikannya. Amin, amin ya Ustaz. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang hadis tentang cara mensucikannya. Hadis itu bersifat. Pada minggu ini kita akan membahas tentang istiadah dan tayammum. Baik anak-anak, sampai sana apakah ada pertanyaan? Ya. Bagaimana misalnya kita tayamum, tapi ternyata di baju orang yang tayamum tersebut terdapat najis, apakah sah tayamumnya? Ya, bagus ya pertanyaannya. Ketika kita tayamum, ada kotoran atau najis di badan kita atau di baju kita, apakah sah atau tidak? Coba sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Raisa. Dalam syarat tayamum juga disebutkan sebelum bertayamum kita harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita lihat ke syarat dan rukun tayamum seperti yang tadi diceritakan di video ya. Coba tadi syaratnya tayamum apa saja? Masuk waktu ya. Dalam tayamum tidak ada syaratnya harus suci pakaian maupun badan. Ada tidak? Tidak ya. Bagus Raisa, terima kasih jawabannya. Ketika kita bertanya apakah sah tayamum ketika pakaian kita terkena kotoran atau najis? Menurut Ibu jawabannya adalah sah. Kalau tayamum tersebut rukun dan syaratnya terpenuhi. Karena apa? Karena ketika kita bertayamum tidak ada dalam syaratnya harus suci pakaian. Yang harus suci apa ketika tayamum? Badan harus suci ya. Tanah yang digunakan harus suci. Nah, namun ketika kita mau melaksanakan sholat, apakah sah atau tidak? Itu pertanyaan selanjutnya. Berarti kalau badan kita atau baju kita terkena kotoran, sah atau tidaknya menentukannya terhadap sholat yang akan kita kerjakan ya. Berarti sholat yang akan kita kerjakan apabila ada kotoran sah atau tidak? Tidak. Bisa dipahami? Tadi kan syarat tayamum hanya masuk waktu yang pertama, yang kedua Tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Yang ketiga tidak ada air ya. Kalau tayamumnya karena tidak ada air. Semuanya paham? Insya Allah. Tapi sepertinya ini kurang semangat. Semangat tuh? Semangat. Nah, menilaloyo. Coba sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu. Permainan dulu ya. Permainannya, kalian tahu gajah? Gajah itu bentuknya bagaimana? Besar. Peragakan besar. Gajah besar. Ulangi lagi, gajah besar. Kalian tahu semut? Semut itu bagaimana? Kecil. Kecilnya gini ya. Peragaannya kecil gimana? Kecil ya. Aturannya gini ya. Ibu tidak akan merubah fakta kalau gajah itu besar dan semut itu kecil. Yang Ibu rubah adalah gerakan dari kalian. Kalau Ibu bilang gajah, kalian gerakannya menyebutkan kecil. Gajah besar. Semut kecil. Bisa? Yang salah tempat. Siap? Ya, satu orang. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, 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 semut, gajah, 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 semut, gajah. Kecil. Salah ke depan. Gajah, 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 semut, gajah, 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 semut, gajah. Gajah kecil. Silakan maju ke depan. Gajah, semut,
dari kertas ini di sini. Siap? Siap. Ibu kasih waktu dalam menjawabnya. Ya, yang cepat berarti hebat ya. Kalian berbanjar. Tiap kelompok bikin satu baris. 1, 2, 3. Ayo. Ketiga. Lima. Sampai selesai. 2 kali putaran. Siap. 1, 2, selesai. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Kita lihat kelompok hijau. Ini rukun tayamum 1, niat. Ya, bagus. Ibu kasih poin ini 1, 2, 3. 70 untuk kelompok hijau. Tepuk tangan dulu. Ini alat-alat istinja bagus. Syarat 80 untuk kelompok kuning ya. Kelompok merah ini. Rukun tayamum kosong. Harus jauh dari tempat keramaian. Ini adab istinja. 60 untuk kelompok merah. Tim pelangi ini adalah kelompok hijau. Ibu kasih hadiah juga untuk kelompok kuning. Berapa orang kelompok kuning? 5 orang. Boleh 1, 2, 3, 4, 5. Seperti biasa Ibu sudah sediakan LKPD. LKPD-nya ini Ibu sudah share juga di akun e-learningnya masing-masing. Masih tetap belajar menganalisis problem atau masalah yang sedang marak di sekarang-sekarang. Yang pertama ini masih tentang istinja ya. Bisa dilihat. Coba analisis istinja menggunakan tisu sementara air pun tersedia. Nah, ini soal ini untuk kelompok hijau. Untuk kelompok kuning, kalian analisis pula bagaimana cara dan hukum bertayamum dalam kendaraan. Silakan. Yang ketiga, ini untuk kelompok merah. Silakan kalian buat poster atau gambar tentang tata cara melaksanakan tayamum dalam kendaraan. Silakan. Bahan diskusinya silakan kalian boleh cari di artikel dalam komputer yang sudah disediakan. Ya, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi, ya. Ya, ini udah. Bentar, ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan alternatif apabila tidak terdapat air. Di syarat istinjanya juga tidak terdapat syarat di mana apabila ada air tidak boleh bersuci menggunakan tisu. Contohnya seperti di pesawat, kita asalkan tisu tersebut dapat menghilangkan najis. Ada pertanyaan? Ya, silakan Sophie. Bagaimana jika bersucinya dengan menggunakan dua alat tersebut dengan tisu kemudian dengan air?
bisa, bahkan lebih utama seperti itu. Misalnya bola air tisu terlebih dahulu baru air, tahu pakai batu terlebih dahulu baru air, itu lebih afdol. Terima kasih jawabannya untuk kelompok hijau. Silakan tepuk tangan dulu. Silakan kelompok kuning untuk maju ke depan. Hukum tayamum dalam kendaraan itu boleh karena bertayamum adalah mengusapkan tanah ke dalam wajah dan ke tangan sampai sedangkan di dalam kendaraan itu tidak ada tanah, maka kita bisa menggunakan debu yang menempel pada kendaraan. Lalu ketika kita mendarat dari pesawat, kita harus mengqadha sholat itu agar lebih afdol. Sebenarnya tidak ada qadha di dalam sholat, namun karena sholat itu adalah kewajiban, bahkan sangat wajib, sehingga kita wajib mengqadha sholat itu. Bagaimana jika dijamak dan dikosor? Apakah masuk waktunya? Apakah memungkinkan? Maka kita bisa menjamaknya di waktu yang awal maupun waktu yang Tangan dulu untuk kelompok kuning. Sebenarnya tidak ada qadha dalam sholat. Yang ada itu dalam sholat itu jamak kosor. Ini di qadha itu mungkin karena ia sudah ketinggalan. Sementara karena kita tidak boleh ketinggalan dalam sholat, harus tepat waktu, maka lebih baik bila kita mengkosor atau menjamaknya. Dipahami? Sudah paham semuanya? Iya, silakan sekarang kelompok merah untuk mempresentasikannya ke depan. Yang pertama, tata cara tayamum adalah tata cara tayamum di dalam kendaraan. Yang pertama yaitu menempelkan kedua telapak tangan. Ini ya bagus, hasil karya dari kelompok merah, yaitu poster tentang tata cara pelaksanaan tayamum di dalam kendaraan. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok merah. Silakan kalian simpulkan dulu hasil pembelajaran hari ini di akun e-learningnya masing-masing. Silakan. Dan semuanya? Sudah. Ya, bagus. Ada pertanyaan? Kumaha kalau misalkan dina anggota tubuh aya luka, Misalkan kalau diusap akan menambah infeksi, tidak apa-apa. Bisa dipahami? Insya Allah. Karena itu dalam keadaan darurat ya. Ada lagi pertanyaan? buat anak yang stres potong jadi gagal hijab panangan misalnya. Kalau misalkan kita punya satu tangan saja misalkan ya, sementara tangannya ini nggak bisa, boleh pakai satu tangan saja yang ada. Sementara nanti bagaimana yang diusapnya apabila tangannya nggak ada, ujungnya saja. Ya, tak dipahami? Semuanya sudah paham? Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa seperti biasa, Ibu punya tugasnya sudah Ibu share di CBT ya, di akun e-learning. Silakan kalian buka uji kompetensi 3-nya. Itu saja dari Ibu untuk hari ini. Semoga kita bisa mengaplikasikan tata cara tayamum dan istinja kita di kehidupan sehari-hari.